Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bisa dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran Agung Post Group bersama saya Syarifuddin Pasya Seikom. Saat ini kami berada di kantor Basnas Ogan Ilir bersama Pak Ketua Basnas Ogan Ilir. Pak Ketua, selamat pagi. Pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kalau sehat ini kan enak komunikasi. Ya. Dengan komunikasi akan menyelesaikan masalah. Insya Allah. Insya Allah. Dan bagaimana teman-teman sekalian, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, tidak perlu dikenalkan karena masing-masing sudah pernah podcast. Kecuali satu, Bapak yang satu, tapi ini akan dikenal. Pak Darta, saya sudah lama sekali Pak. Waktu Bapak pertama jadi ketua Basnas. Berapa tahun? 3 tahun kali? Hampir 4 tahun. 4 tahun, ya. Lama sekali. Terakhir ngajak Pak ini ada kegiatan. Jadi diwakili oleh Pak Amir. Amin. Terima kasih hari ini sudah diterima kunjungan kami. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi pemirsa sekalian. Pak Darta, mungkin kalau saya sudah tahu, tapi silakan Pak Darta ceritakan apa saja tugas Basnas dan kemana saja hasil tugas yang dilaksanakan. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir, yang kantor kami berada di kompleks perkantoran terpadu Tanjung Senai, persis berada di sebelah Masjid Agung An-Nur di Indralaya. Saya sendiri selaku ketua, Sidarta, kemudian dibantu oleh teman-teman saya, wakil ketua 1 Pak Amir Hamzah, kemudian wakil ketua 2 itu ada Pak Maulidin, dan wakil ketua 4 ada Pak Suhaimi, wakil ketua 3 hari ini kami berikan tugas untuk keluar sehingga tidak bisa membersamai kita. Baik, saya awali dari apa sih Basnas itu? Target pertama kami sebenarnya ingin merubah image masyarakat gitu atau paling tidak kepanjangan Basnas itu dulu lah. Jangan mereka menyebut Basnas itu dengan Basarnas. Masih banyak kita temui ya menyebut Basarnas. Basnas ini dibentuk oleh pemerintah, kalau di tingkat pusat oleh Pak Presiden sendiri. Jadi Basnas ditugaskan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana zakat. Itu dibentuk oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 kalau saya nggak salah, Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu. Di tingkat kabupaten kita juga ada namanya Basnas Kabupaten. Di tingkat provinsi ada Basnas Provinsi. Tugasnya sama, adalah melaksanakan pengelolaan dana zakat. Pengelolaan itu mencakup ada pengumpulannya, ada pelaksanaannya yang mencakup di dalam itu ada pendistribusian. Pengelolaannya Pak Ketua itu artinya kita ada semacam dikoordinir oleh pusat, provinsi dan kabupaten. Pengelolaan dana. Jadi pengambilan dana. Pengambilan dana ini yang di kabupaten itu oleh kabupaten. Kemudian yang mandiri jadi yang provinsi oleh provinsi, yang pusat oleh pusat. Seperti kalau badan usaha milik negara itu pusat itu. Badan usaha milik daerah yang itu semacam dana CSR, itu ke provinsi dan ke pusat. Tidak ada yang ke kabupaten. Ada yang ke kabupaten. Untuk bagian CSR-nya. Tapi kalau yang lain-lain tetap bisa. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan, Pak. Bayar zakat ini, Pak Syarifuddin, kita tahu bersama kan, apalagi kita bicara nih di bulan puasa, zakat itu kan wajib. Sangat banyak di Quran itu dikaitkan ayat tentang perintah melaksanakan sholat diiringi dengan zakat. Tapi pada kenyataannya bayar zakat ternyata lebih sulit. Jadi di rukun Islam yang 5 itu, mohon maaf ini kalau salah, nanti Kiai Amir nanti bisa meluruskan, Kiai teman-teman yang lain, Pak Azari, Pak Maulidin dengan Pak Suhaimi mungkin bisa meluruskan. Kalau sholat kan bisa kita sholat bisa.
Kemudian kalau puasa ya seperti hari ini kita puasa biasa. Ketika zakat, Kita mengucap 2 kalimat syahadat ya dalam sholat banyak kita ucapkan itu. Kemudian kita naik haji berapa puluh tahun sekarang antrinya itu. benar. Tapi di zakat tidak ada yang antri. Jadi betapa Pelaksanaan zakatnya yang pelaksanaannya itu betapa sulit. Padahal zakat itu adalah wajib karena itu menyangkut uang yang harus kita keluarkan dan itu menyangkut individu masing-masing. Jadi melalui kesempatan yang sangat baik ini saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat khususnya yang berada di Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai kemampuan lebih dan sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pembayaran zakat. Mari sekali lagi tunaikan zakat. Mari tunaikan zakat melalui lembaga yang resmi, yaitu Basnas Kabupaten Ogan Ilir, atau melalui lembaga-lembaga resmi lainnya yang dibentuk oleh Basnas Kabupaten, yaitu UPZ. UPZ itu hampir ada semacam cabang atau anak. Ada. Jadi di setiap desa itu sudah kita bentuk unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat. Jadi mereka juga berhak untuk melaksanakan pengumpulan. Ada sama dengan kita juga kan, sama dengan Basnas sendiri karena perpanjangan tangan Basnas. Penyalurannya untuk zakat mal itu harus koordinasi dengan Basnas kita. Tapi kalau zakat fitrah, kemudian infak, sodako dan lain sebagainya. Ada batasan zakat itu? Ada. Nanti Pak Amir dan Pak Maulidin bisa menjelaskan lagi tentang itu. Kalau kita galau habis bagian Pak Amir. Jadi sekali lagi menghimbau kepada teman-teman sekalian, kaum muslimin muslimat, seluruh aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun yang P3K, mari kita tunaikan zakat kita melalui Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Percayalah bahwa semboyan kami pelaksanaan pengelolaan keuangan di Basnas ini adalah dengan 3 aman ya Pak Maulidin. 3 aman. Yang pertama aman syar'i, kemudian ada aman regulasi, kemudian ada aman NKRI. Pendalamannya mungkin Pak Maulidin, Pak Soebi sama Pak Amir nanti yang bisa mendalami itu. Mudah-mudahan lah. Yang paling sulit kayaknya zakat bagian apa itu? Di ranah mana? Di masyarakat. Masyarakat itu. Karena masyarakat kita yakin loh, mereka bayar zakat, mereka sudah bayar, tapi mereka menyalurkan sendiri ke masyarakat, belum menyalurkan ke lembaga resmi. Seharusnya ke lembaga resmi. Ada undang-undang itu. Ada undang-undangnya itu. Jadi harus resmi. Kalau kita ada panitia di masjid kita biasanya ada panitia zakat itu kalau dulu itu dimungkinkan, tapi sekarang sebenarnya panitia itu sudah tidak dimungkinkan lagi karena mestinya di setiap masjid itu harus ada UPZ, unit pengumpulan zakat yang di-SK-kan oleh ketua Basnas. Tapi ada desa yang punya itu yang ada sebagian besar desa kita di Kabupaten Ogan Ilir sudah kita bentuk, sudah kita SK-kan. Artinya mereka ada hak, tapi mereka ada hak mengambil, tidak ada hak mengelola. Untuk zakat malnya, untuk zakat mal. Untuk yang lain silahkan mereka anukan. Mereka juga bisa mendistribusikannya, Pak Maulidin ya, Pak Amir bisa mendistribusikan itu dengan tetap berkoordinasi dengan kita. Berkoordinasi dengan kita. Artinya ada keleluasaan juga ya. Tapi tidak leluasa benar. Ada batasan. Harus aman syar'i tadi. Jadi berdasarkan syariat Islam. Karena yang wajib bayar zakat itu kan cuma Islam. Jadi aman syar'i, jadi menurut ketentuan agama kita sesuai apa tidak. Kemudian aman regulasi berdasarkan aturan pemerintah, memenuhi syarat atau tidak. Kemudian aman NKRI. Kira-kira yang bakal kita bantu itu ada nyerempet ke yang lain nggak kira-kira. Yang penting kan kita NKRI harus tetap utuh prinsipnya. Tapi zakat tidak ada ketentuan batasan umur segala macam ya. Kalau umur enggak ada, tapi kalau batasan berapa hartanya berapa diukur dengan emas ukurannya emas. Ada. Ya masih ada lagi Pak.
mungkin teman-teman yang lain ya bisa menambahkan nanti. Yang penting kita akan selalu hadir di mana masyarakat Kabupaten Ogan Ilir membutuhkan, insya Allah. Oke, tahan dulu Pak. Saya ingin ke Pak Amir. Pak Amir ini mungkin walaupun sama tadi tugasnya mungkin beda ya, ada bagian-bagian. Pak Amir bagian apa? Bagian Karena dari lapangan ya. Iya, pengumpulan dana dari masyarakat. Sektor apa saja yang bagian Pak Amir? Sebenarnya kami itu dari seluruh sektor. Oh, iya. Cuman saat ini masih terbatas Iya. dari ASN Ya. dan ada yang secara umum yang memberikan. Yang memberikan Iya. langsung ya. Iya, ya. Tapi yang tidak keseluruhan seperti dibicarakan oleh Pak Ketua tadi, tidak keseluruhan, masih ada yang hambatan-hambatan. Ini memang sebenarnya diperlukan adanya apa namanya itu penyampaian ke masyarakat yang lebih banyak. Tapi sudah ada sekarang unit kita kan untuk penagihan untuk sosialisasi segala macam. Iya, UPZ itu alhamdulillah sudah kita dirikan walaupun belum keseluruhan. Oh iya. Ya, cuman mungkin kita perlu sosialisasi lebih galak. Iya, Ya, iya. karena di Tapi desa itu. tugasnya itu kan sosialisasi. Iya. Sekaligus mungkin penagihan mungkin. Apa Sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu. Kita tidak baca, maksudkan dulu tidak baca. Iya. Kalau ke PNS mungkin ada hierarki gitu ya. Gitu. Ya. Kita bukan seuzon dengan orang ya. Soal duit ini memang harus terkoordinir kan. Kalau salah sedikit ada penyimpangan dikritisi. Maka dengan itu mungkin ke sana. Itulah ya, Allah lagi memberikan bentuk tahapan. Ya. Tahapan pertama itu disuruh impakan, Ya. kemudian sedekahkan. Masih kurang galak, baru ditekan. Iya. Di ayat atau bas 103 itu baru penekanan itu sudah yang ketiga. Kus ambil. Nah itu baru ambil. Perintah itu kepada melalui penguasa. Ya. Yang pajak ngambil itu istilahnya penguasa. Cuman untuk kita ke masyarakat, diambil itu dari keimanannya. Iya. Setelah iman itu tergerak, maka dia akan mengeluarkan. Nah oleh karena itu perlu sosialisasi. Sosialisasi perlu itu ya memang perlu digalakkan. Nah itu. Karena seperti ada hambatan seperti kata Pak Ketua tadi. Ya. Mungkin karena masyarakat itu istilah kita bagaimana kita menggerakkan keimanannya itu, dia merasa bahwasanya adanya kekuatan dia, ada rezeki itu adalah karena itu dari tangan Tuhan. Ya. Jadi kita perlu untuk mengembalikan ini rasa syukur kita. Nah itu yang perlu kami sosialisasikan itu. Kami sudah kemarin itu secara umum di 16 kecamatan dalam rangka pembentukan sudah. Cuman karena kebetulan ya mohon maaf dari 16 kades itu cuma 6 yang hadir, jadi belum nyambung. Itu masalah itu. Padahal kades penting juga itu kan. Nah, dia kan penggerak dan bisa mengarahkan itu sebenarnya. Oh jadi dari 16 ada 6 yang datang. Iya dari satu kecamatan, dari kecamatan kalau yang lengkap itu kalau tidak salah Muara Kuang dari 12 itu cuma 2 yang tidak hadir. Iya. Dan kebetulan memang dia sudah izin itu. Nah itulah. Dan ini kita minta supaya kita ada kebersamaan. Jadi nanti ya apabila semua itu sudah merasakan ini, maka insya Allah setelah sosialisasi target kami mungkin di akhir 2027 atau 2028 itu. Sudah mulai tergerak akan. Sekarang masih masa sosialisasi. Iya. Tapi artinya memang harus gerak cepat ya kan. Gerak cepat dan harus terus menerus. Iya. Ada berapa banyak petugas kita yang selain dari yang bentukan desa itu untuk sosialisasi itu? Ada dari umum juga mungkin. Sebenarnya nanti kalaupun kita mempunyai dana dan sebagainya nanti ya mungkin ada relawan-relawan yang perlu menambah itu relawan. Ya. Mungkin mereka bisa menambah penghasilan juga relawan dengan adanya itu kan. Walaupun itu sebenarnya pekerjaan sukarela itu kan. Tapi dengan ada semacam semangat pemberi semangat, saya kira tambah banyak itu. Terserah
Basnas bagaimana? Ya, Saya itu yakin masih Basnas sudah mengkaji soal itu. tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kami bersama-sama di sini. Jadi yang di bagian Pak Amir penagihan yang apa-apa saja yang ditagih? Itu kebetulan masih zakat malnya. Dapat mal ya. Ada batasan zakat mal itu. Hah? Berapa pendapatan, berapa persen yang harus dizakatkan? Kita sampai saat ini untuk di Ogan Ilir masih memakai peraturan bupati. Operator Perbub ya? Iya, Perbu. Ya. Yang belum dirubah sampai saat ini, kita belum dirubah. Isi Perbub itu apa, Pak? Ya, kisaran besar daripada Besar untuk dana yang bisa di zakat. batasan penerimaan. Ya. Batasan penerimaan yang bisa dikenakan zakat. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau yang dulu itu 3.450.000. Itu dihitung per tahun total Sebenarnya itu atau per bulan? hitungan awal itu adalah per tahun. Per tahun. Ya. Cuman karena dia ini adalah sebagai orang PNS, maka ini masih melekat dengan penterjemahan Al-An'am 141. Ya. Ya. Maksud itu wa atu haqqahu yauma hasadi. Ya. Jadi ambil makanlah buahnya dan keluarkan. Keluarkan zakatnya. Nah, dari anu inilah kapan saat dia panen. Itu ngambil etibar itu kepada hasil pertanian. Diambil etibar itu diambilnya oleh pemerintah kan. Jumlah PNS yang sekarang ditagih atau membayar dipotong langsung tidak salah sekarang itu ada berapa seluruh Kabupaten Ogan Ilir? Secara ini kita tidak tahu persis, tapi sekitar 4.000-an. Sekitar 4.000-an. Kalau global dananya seperti dulu kan ada 150 atau berapa ratus, kalau sekarang sudah mencapai angka berapa? Saat ini mulai agak menurun. Kalau pertama di bawah 400. Di bawah 400 kan. Sekitar sebulan. Sekitar 3,5. Ya, wawancara rasanya diungkap itu kan. Saya tahu jumlahnya itu. Dulu pernah kita ungkap. Artinya berkurang nih. Karena banyak yang pensiun, yang ini belum masuk. Ada aturannya ini direncanakan ada P3K, tapi itu belum masuk. Belum banyak masuk. Sebagian sudah masuk. Sekitar 400 ya. 3,5. Antara 3,5 dan 400. Artinya pergerakannya tidak merata. Ada kemudian itu kan bulan ini dinyetor. Bulan depan ada dia melambat nyetornya. Seperti itu ada ya. Tapi itu kan dipotong langsung. Kalau dipotong langsung. Tapi yang motong itu di bendahara masing-masing. Bukan kita langsung ini. Dari bendahara jadi koordinasi. Ada garis koordinasi. Artinya ada pengawasan juga itu di bendahara. Bukan tidak percaya dengan di bendahara, dari bendahara masuk ke rekening kita. Tidak ada yang setoran tunai. Tidak ada setoran tunai. Tapi perlu juga kontrol itu kan. Ada di rekening. Ada. Jadi laporan setiap bulan kami kirim. Jumlahnya menurut saya. Jadi kalau dari bendahara masing-masing unit itu dia daftarnya lengkap. Namanya, jumlahnya ada tuh. Tapi selama ini lancar-lancar ya, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Atau belum kedapatan mungkin. Kalau yang sedikit-sedikit bukan seuzon ya, tapi kita perlu kontrol. Maksudnya ini kontrol. Dengan adanya itu mereka hati-hati dibicarakan oleh Pak ini juga ini di podcast. Waktu saya begitu. Nggak ada sedikit kita usuzon dengan orang karena dosa juga usuzon kan. Artinya begitu, Pak. Selain dari itu zakat atau sedekah langsung ada juga. Ada sebagian kecil, ada yang masuk datang ke sini dan untuk bayar zakat ada. Nah, cuman itu belum banyak. Belum banyak. Cara pengumpulan di daerah bagaimana? Mereka mengumpul langsung disuruh ke sini atau dikumpulkan di kecamatan atau desa masing-masing? Kita kan itu saya tambahkan. Itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi lembaganya baru yang dibentuk. Baru lembaganya. Ada yang melalui rekening. Sebagian besar melalui rekening. Seperti zakat fitrah juga banyak yang transfer melalui rekening. Iya. Ya, artinya sudah banyak yang sadar itu. Mulai. Ya itu kan kesadaran. Soal mungkin semua orang mau bersedekah kalau ketika mereka
wajib mengeluarkan. Tapi mungkin ada juga yang macam-macam kan. Yang manusia ini bermacam-macam. Masih ada lagi Pak Med yang perlu disampaikan. Mungkin sementara ini karena Ya. kita terus bergerak untuk mendekati masyarakat. Ya, Ya. Pendekatan itulah yang mungkin perlu untuk kita perbanyak. ya, ya. Kalau untuk penyaluran dana yang kalau secara keseluruhan selain dari yang PNS itu ya, yang 400 tadi, yang termasuk yang umum berapa semuanya? Penambahan masih sangat kecil. Iya. Masih sangat kecil. Ada bisa dikatakan? Kami nggak bisa persis untuk kalau jumlahnya kan. Ya. Cuman ini baru ya ada yang kadang-kadang 200 dari mereka kan memakai rekening ini seperti itu. Iya, ya. Artinya sekitar 500-400 lah mungkin ya sebulan. Ada berenang. Kalau Tambahan. saya bantu. Ya. Ada yang dia bayar zakat 1 tahun. Oh, ada itu ya? Misalnya ada yang Iya. 5 juta misalnya. Iya. Ada yang itu. Jadi kalau dirata-ratakan barangkali adalah 1 juta per bulan. Iya. Yang di luar. Tambahan. Iya, Tambahan. ada ya artinya yang sudah sampai begitu. Iya. Artinya kesadaran mereka itu Ya, berguyur. Kesadaran berguyur. begitu. Mulai. Berapa persen yang seperti itu Pak? Dari jumlah, katakanlah jumlah Kecil sekali. Kecil ya? Paling 10 sampai 15 juta ya. per tahun. Iya. Artinya ada yang Ada. seperti itu. Sudah mulai. Ini perlu kita sosialisasikan juga bagi yang uangnya kira-kira hitungan kebutuhannya melebihi, alangkah enaknya bayar 1 tahun, jadi tidak ada Ya. ini lagi. Masih ada lagi Pak. Mungkin sementara Pak Mauludin kira-kira bagian apa? Nah, itu pendistribusian. Nah, ini beliau ini. Ya. Ya. Beliau ini. Bagian pemasaran. Pemasaran. Jadi dikumpulkan di sini. Ya, ke sana. Ya, itu. Apa saja tujuan, apa saja manfaat dari apa saja program yang di penyaluran itu? Ya, terima kasih. Izin Pak Ketua, Pak Aji. Ya. Jadi kita itu tadi sudah disebutkan Pak Ketua bahwa kita itu berpegang pada 3 aman tadi, Ya, Pak Aji. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ya. Jadi aman syar'i dalam hal pendistribusian dan perdagangan itu memegang 8 asnaf itu Ya. di dalam Al-Quran kan. Ya. Nah, itu. Jadi yang terutama fakir dan miskin. Ya. Itu lebih besar itu. Ya. Untuk pendistribusiannya. Banyak fokus ke fakir miskin. Kalau di Ada juga persentase Ibnu berapa Sabi, banyak yang itu? gimana? Yang syar'i. Kalau di persentase. Presentasi kalau untuk fakir miskin itu 60% lebih itu fakir miskin. Fakir miskin. Ya. Ya. Jadi, Ya. tinggal kita korelasikan dengan program di Basnas. Ya. Gitu. Kalau yang kedua tadi? Fakir miskin, Ya. Amil. Kalau Amil petugasnya. Ya, petugasnya. Ya. Amil. Ada lagi Riko. Ya. Ada lagi yang berhutang. Ya. Ada lagi Ibnu Sabil. Oh ya, yang Ada lagi fisabilillah. tadi ya. Ibnu Sabil itu yang ya beberapa sudah kita bantu langsung Basnas bantu Artinya bahwa tersalurnya ke sana ya. iya. Ya. Jadi Ibnu Sabil itu kan habis ongkos Ya. mau pulang dia kan, cuma dia yang pasti Banyak itu yang seperti itu ya. beberapa. Kalau banyak itu kan udah lebih dari berapa gitu kan. Kalau ini kan setahun paling Maksud saya mungkin ada persentase. Kalau kita ada persentase setiap itu mungkin ya. malahan kita tahun-tahun kemarin tuh ada yang di Kamboja kita pulangkan. 2024. Ya. Jadi habis dana di Kamboja itu apa ketipu apa gimana kan? Jadi ada warga Ogan Ilir, Tanjung Raja, itu kita pulangkan 6. Syarat-syaratnya seperti apa saja tuh? Atau begitu orang mengajukan permohonan dibantu? Yang pasti itu kalau untuk yang antar negara sudah koordinasi antar lembaga, jadi Basnas dan tenaga kerja, dinas tenaga kerja. Jadi apa benar atau tidak itu? Iya benar. Jadi kebenaran dulu kita cek dulu secara syar'i, secara regulasi, aturan-aturannya gitu kan. NKRI kira-kira ini benar apa dia mencari nafkah. Jadi mencari nafkah itu fisabilillah dia di Kamboja itu cuma karena ketipu, karena apa gitu kan. Dinas tenaga kerja memverifikasi validasinya cukup akurat dan kami rapat, Pak Ketua memutuskan, kami beri pertimbangan, diputuskan dibantu. Jadi kami pulangkan 6 besar warga itu. Besar. 6 warga. 6 orang ya. 6 orang.
6 orang itu. Ya. Itu terlantar mereka di sana. Terlantar di sana itu. Oh. Dan setengah disiksa begitu kan. Iya. Nah, harus memenuhi ketipu target-target apa gitu. Sedikit kita maju dikit. Kalau itu terlantar itu artinya lebih dari 2 bulan atau 3 bulan ya. Oh iya, Iya, iya. udah hampir 1 tahun di situ. Yang mengirim mereka tanggung jawabnya seperti apa? Itu kan ada dia itu udah gak ada tanggung jawab lagi. Nggak tanggung jawab, Jadi ya. KBRI apa Lepas. perwakilan Indonesia di sana kan yang Iya, iya. Gimana ya? Setelah itu yang dibantu selain dari itu Ibnu Sabil tadi ya. Ibnu Sabil ya itu masuk Ibnu Sabil, ada beberapa juga yang dia itu terlantar kebetulan ke Ogan Ilir, dia mau pulang ke Batam, ada pulang ke Aceh kemarin. Oh, jadi Iya. banyak yang keluar negeri juga ya. Iya, ada yang luar negeri, ada yang Aceh, Batam. Artinya tidak seluruh yang pekerja luar negeri itu apa? Mewah gitu maksud saya. Enggak, itu Tidak. pemikiran kita Beda. beda. Beda-beda. Nah, ini beda lagi. Ini kan yang Ibnu Sabil yang domestik, yang kita Iya, di dalam negeri. Iya, Jadi dia ini misalnya ditipu oleh rekan sendiri, diiming-imingi ada kerja di Bandung. Iya. Ada di Bandung, tahu-tahu di Bandung itu udah habis duit segala macam. Atau Artinya enggak lama juga kita mendeteksi itu ya. Ya, Kepada jadi yang kita benar-benar. lihat historinya. Oh. Pak Haji, jadi histori perjalanan. Kadang dia itu ada yang dari kepolisian, dari dinas sosial di mana gitu Oh, kan. iya, iya. Nah, sampailah di Ogan Ilir. Di Ogan Ilir habis. Oh, Nah, alhamdulillah kami bersama Pak Ketua juga harus detail katanya. Kita belikan tiket, iya. kita kasih uang secukupnya untuk dia makan di jalan gitu. Nah, gitu. Itu Jadi, insiden namanya kan. iya, Iya. itu. Selain dari itu masalah-masalah yang bantuan kita tuh apa saya? Kita itu kebanyakan karena di dalam Al-Quran itu beri makan fakir miskin. Oh, Nah, itulah di Basnas ini ada program ATM beras. iya, iya, Jadi iya. kurang lebih 1.000 lebih Ya. itu yang kita beri makan tiap bulan. Ya. Dalam melalui Tapi program yang ATM beras. angka kemiskinan kita apa? Kemarin sempat terkoordinir ya? turun. Jelas Kemarin- maksud saya. Jelas, kami Jelas. karena koordinasi dengan dinas sosial, Oh. dengan BPS, Ya, ya. data-data kemiskinan itu. Jadi alhamdulillah Basnas ini di beberapa rapat itu dengan Ya, ya. pemerintah diakui kontribusinya Ya, ya. intervensi untuk kemiskinan itu. Ada- Dan kemiskinan ekstrim Pak Haji turun dari Ya, 3% ke 0, berapa persen gitu. Ya, ya. Jadi memang diakui. Pak Ada- Ketua waktu itu sempat Ya. ikut rapat di Manusia ini Pemda. kan tidak semuanya ini jujur. Berbicara kejujuran ya gampang sekali. Jadi Ya. ada orang ini agak sering sholat, sebenarnya mungkin kita merasa orang ini jujur, tapi kadang-kadang tidak begitu kan. Pernah ada itu kita? Jadi gini, saya itu ada kutipan dari Profesor Didin Suudin bahwa Ya. itu ketua Basnas lama ya. Ya. Orang miskin itu bantu walaupun dia berbohong. Oh, Itu. iya, 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 iya. Karena dengan kemiskinan itu, karena kemiskinan itu dia berbohong. Nah itu. Jadi kalau dia kaya, nggak mungkin dia sampai berbohong mau minta sedikit gitu Tapi kan. itu ukuran kita kan? Itu ukuran miskin itu. Iya, iya. Jadi patokan itu salah satu bagi saya itu dia berbohong di muka, ya berapa lah kan Ya, untuk anu dia, karena dia pasti lapar. ya. Nah itu, jadi dengan kemiskinan itu dia berbohong ya kita beri. Sebenarnya ya terserah ya. Kalau kita kasih sudah hilang untuk sodako. Mungkin pikiran kita lain kan. Tapi karena ini buat duit banyak orang, sementara penyalurannya misalnya tidak selektif, ini kan akan menjadi masalah. Tapi mudah-mudahan selama ini Amin, tidak pernah insyaallah. terjadi itu. Insyaallah. Tapi kita ceritakan ini juga mungkin jadi masukan Ya, supaya ya. jangan lebih hati-hati. Hati-hati. Itu. Ada lagi yang seperti penyaluran seperti apa lagi yang kita salurkan? Mendapat penyaluran. Ya, jadi program kita ini ada program rumah layak huni. Huni. Nah, rumah itu. layak huni ini itu kebanyakan kita untuk 2 tahun ini itu yang dampak kebakaran Iya. dan rumah roboh oleh kebanjiran. Berapa banyak yang seperti itu sepanjang tahun 2025? Hampir 80%. Wah, Nah itu, Pak Haji. iya, 80%. Dan boleh Pak Haji survei di Sumsel ini, satu-satunya Basnas yang peduli dengan rumah kebakaran, Rumah kebakaran. itu Basnas Ogan Ilir. Ya, ya, Nah, kalau di tempat lain itu dibantu seadanya.
Kalau kita dibangunkan rumah, Ya. itu. Ya, artinya kita bangun rumah, bukan kasih duit. Bukan dikasih duit, Bukan bangun dikasih rumah. duit, ya. Nah itu. Dengan adanya bangunan dikasih barang, tentu untuk penyelewengan agak ya betul. ini agak terdeteksi kan. Karena kita juga awalnya kita survei, verifikasi data segala macam, layak kita naikkan ke ketua rapat pleno, dibantu datangnya serah terimanya kita datang juga. Jadi bukti bahwa rumah ini selesai. Ya, artinya kita membantu barang jadi, Barang jadi. bukan misal seng ini. Walaupun ada seperti itu, mungkin ada rumah-rumahnya mungkin. Ada juga sebagian juga. sangat Iya. kecil itu. Iya. Kita bantu sebagian. Kalau bisa dihitung sepanjang 2025 berapa rumah yang 98 rumah. berapa? 98 rumah 98 rumah. untuk 2025. Iya. Ya. Semuanya jelas itu ya. Jelas. Ya. Datanya jelas, kemiskinannya jelas. Itu yang termasuk tidak layak huni itu apa saja saran? Yang pasti yang itu tadi, musibah tadi, kebakaran, musibah. atau Kalau rumah musibah- roboh. Ya. Nah, rumah tak layak huni tadi, kadang-kadang yang rumah roboh ini rumah yang runtuh masak istilah kami. Iya, Jadi itu. Pak Mano nak menari rumah, makan besaro. besaro. Ah, itu. Jadi itu. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, itu. Dan alhamdulillah banyak yang sudah kita Iya. selesaikan gitu. Saya tanyakan seperti itu agak ini dikit ya, karena Iya, siap. supaya tahu saya. Iya, betul. Artinya seperti itu yang dibantu. Seperti itu. Iya. Haji. Dan tidak ada misalnya yang klasifikasi yang roboh yang layak itu bagaimana? Yang buruk atau yang layak dibantu itu seperti apa? Pasti kita survei dulu, kita pastikan Ya. surat keterangan miskin yang dibuat Kades itu memang benar-benar miskin. Awalnya surat itu kita survei pasti itu. Ya. Jadi Pak Ketua mengeluarkan surat tugas, siapa yang ditunjuk tim untuk survei, kita survei. Kita berapa pendapatan dia, sudah itu lingkungan, kita tanya juga kanan kiri, memang benar ini orang miskin ini ada rumah sendiri siko ini atau ada rumah lain atau apa gitu kan. Jadi kita betul-betul teliti. Setelah ada temuan di lapangan itu layak menurut tim, nah kita rapat pleno. Tapi ada juga yang masyarakat langsung melaporkan ke sini. Jadi Karena dia peduli terhadap masyarakat sekitar, sehingga mereka melapor atau alpah oleh pemerintah desa misalnya. ya, jadi pemerintah desa ini ada masyarakat ini ingin membantu, benar. Cuma Pak Haji, kita ini kan ada SOP, SOP Basnas ini. Kenapa kita ini intern itu harus ke Pak Bupati atau ke Wakil Bupati, karena mereka ini kan ada Perkim, ada PU. Nah, jadi mungkin dia nanti bukan ke Basnas diarahkannya, nanti ke Perkim atau ke PU. Nah, begitu. Jadi bukan kami harus ke Pak Bupati kalau memang urgen, kadang Pak Ketua kita gimana ini Pak Bupati lagi jalan misalnya kan, ini harus segera, kami segera, kami buat segera. Kalau memang urgen, jadi kami itu bukan apa, karena Pak Bupati tahu, kantong Basnas tahu, kantong PU tahu, kantong Dinsos tahu, gitu. Itu artinya kita itu selektif ya. Ya selektif di Pak Bupati, jadi ini ke Basnas, ini ke Dinsos, ini ke Perkima gitu. Pak. Ada yang langsung ke Basnas langsung. Banyak. Tapi ada juga limpahan dari dinas sosial ke sini. Ada dinas sosial ada beberapa, ada Ibnu Sabil, ada beberapa bantuan yang minta backup kita kan, karena mereka belum ada programnya. Jadi kita yang backup gitu. Salah satunya misalnya kursi dorong yang udah lama kan sakitnya gitu kan. Fakir miskin gitu. Bantuan ke musibah ya. Musibah juga beberapa. Musibah itu musibah seperti apa? Misalnya dari kebakaran, dari banjir. Rumah roboh, kebanjiran, Angin ya. Angin, roboh oleh angin, nah itu tadi. Jadi beberapa temuan di lapangan itu luar biasa, Pak. Banyak juga itu kejadian seperti itu. Banyak. Per tahunnya. 2025, 2024 itu. Artinya kita setiap saat memantau itu ya. Iya. Selain dari laporan masyarakat sendiri. Ada laporan dan harus ada proposal. Karena dana kita ini kan dilaporkan lagi. Jadi harus regulasi tadi. Mas RI sama regulasi, itu lengkap proposalnya, ada surat tanahnya, surat tanah
mereka. Jadi ada pertanyaan juga kadang-kadang di masyarakat, kenapa harus ada punya surat tanah? Kan fakir miskin. Ya. Ya gitu. Nah, Ya. itu. Nah, tanah itu juga kadang-kadang tanah waris mereka itu kan. Nah, Tapi begitu. dia harus tanah sendiri tanah artinya. sendiri. Walaupun dia numpang-numpang nggak boleh, walaupun Karena- ada sertifikat. Dia numpang nggak Ya. boleh. Ya, ya, atas nama namanya kan. Iya, atas nama Pak Haji. Ya. Karena yang bukan penerima manfaatnya dia, penerima manfaatnya nanti yang punya sertifikat itu. Iya, iya. Nah, itu yang jadi persoalan. Seperti Ibnu Sabil tadi di dalam negeri sendiri banyak juga. Banyak beberapa udah. Ada ya. Sudah kita bantu. Yang pulang ke Aceh kita pulangkan ke Aceh. Iya, iya. Yang ke Batam kita pulangkan ke Batam. Iya. Ya, karena mudah-mudahan dia dengan kembali lagi, dia ekonominya stabil lagi, Ya. biar lagi itu Pak Haji. Oke, saya ke Siapa? Sairi. Apa saja tugas Bapak di sini? Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ketua, Pak Haji, kita di Basnas ini membidangi sekretariat SDM dan umum. Ya. Ya. SDM dan umum. Iya, SDM. Maksudnya untuk apa itu SDM? Ya, sumber daya manusia dan umum maksudnya di staf amil kita ada 8 orang beserta Oh, di sini ya. yang membidangi dari Iya. para wakaf, gitu Ah. kan. Insya Allah mereka ini orang-orang yang profesional dalam Ya, kerja, ya, dan ya. benar-benar mempunyai dedikasi di mengelola, melaporkan apa dari program-program yang ada di Basnas ini. Ya. Artinya Pak Mauludin kalau perlu tenaga minta dengan Bapak gitu. Seperti itu ya. Ini lebih kepada kita di Basnas ini maksudnya di Basnas ada 8 amil, Oh, 8 amil dan 8 amil ini yang membantu kami 5 para pimpinan dalam menyelesaikan, dalam mengaplikasikan segala program yang telah kita yang ada di Basnas. artinya bukan tetap ya. Tenaganya bukan tetap. Semacam bisa berubah-ubah. Kalau Hanya tugasnya. Hanya tugasnya ada. tugas sementara atau gimana? itu? Iya. Ya. Lebih lagi bidang saya sekretariat tadi disampaikan secara detail bagaimana aman syar'i, aman regulasi. Maka saya meneliti setiap proposal yang masuk, keabsahan dari proposal itu di bidang saya sekretariat gitu kan. Ya. Jadi, Oh, proposal masuk dikelola dulu ya. iya benar Haji. Diteliti ya. Benar. Ya. Berapa orang tim? Ada tim juga kita mungkin. Tim mengkaji itu. Iya, dari Ada. kami ke 5 pimpinan ini Ya. setiap proposal itu setelah kita saringan proposal kelayaan atau tidak dari proposal itu diputuskan dari rapat dari 5 pimpinan untuk mendistribusikan bantuan yang akan kita laksanakan sesuai dengan proposal yang telah masuk ke kita. Oke, kita melangkah juga. Saya belum dengar apa yang aman regulasi. Maksudnya apa itu? Iya, baik. Yang pertama, Basnas RI kita mengacu pada aman syar'i, aman secara syariat, artinya bantuan yang kita pengelolaan dan bantuan yang kita tepat sasaran itu berdasarkan syar'i. Ada yang pernah ditolak karena kurang tepat sasaran. Kalau tidak tepat, kalau maksudnya tidak tepat sasaran, mereka tidak berdasarkan aman syar'i. Artinya di sini bantuan akan kita laksanakan ini tidak mengenai modal syar'i. Di situ tidak ada asnapnya di situ. Mengenai asnap 8 atau di luar asnap 60. Iya benar. Gitu. Regulasi tadi telah disampaikan masalah pemberkasan proposal. Ya, ada di bidang benda rumah, SKHT-nya belum ada. Itu harus diadakan dulu SKHT-nya. Semacam regulasi itu semacam pengkajian proposal ya. Iya, benar Kak Haji. Iya, iya. Ada juga proposal-proposal yang ditolak misalnya karena tidak sesuai dengan misi kita. Iya, ada beberapa proposal yang belum kita tindak lanjuti ya. Bukan berarti kita tolak, belum kita tindak lanjuti karena belum lengkap, proposalnya belum lengkap. Oh, ya. Jadi ada persyaratan kelengkapan ya. Iya, kelengkapan. Kalau seandainya ada belum lengkap itu mungkin agak lama. Iya, mungkin gitu. Jadi harus menunggu dulu kan, antri dulu proposal yang belum fix secara kelengkapan. Ada macam batasan target yang kita sebarkan untuk syarat proposal?
Kalau untuk target tidak kita patok juga target proposal harus lengkap dalam hitungan bulan atau tidak. Oh, Nah, kalau kesungguhan ini lebih kepada kepala desa ya, pada lurah yang mengajukan proposal itu, kesungguhan mereka membantu para mustahik di desa mereka masing-masing, sejauh mana keseriusan mereka untuk membantu itu kan, kelengkapan pemberkasan tadi. Kalau pemberkasan sudah cepat mereka lengkapi, cepat kita tindak lanjuti. Gitu. ditindak tadi dengan mengkaji tadi ya. Iya benar. Ada yang ditolak, walaupun sudah masuk proposal lengkap, mereka berharap bantuan, tapi ternyata setelah kita kaji tidak sesuai dengan visi misi kita dalam membantu aksi sosial ini. Ada seperti itu. Di beberapa saat kita survei itu, umpamanya di rumah tidak layak huni, setelah kita menerima proposal yang masuk, kita ditugaskan oleh Pak Ketua untuk melaksanakan survei. Pas saat kita survei itu ternyata ada yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai sini. Di kondisi rumah itu tidak begitu buruk gitu kan, rumah tidak begitu buruk. Dan setelah kami susuri dari pihak keluarganya juga, itu ada dari keluarga mereka, anak-anaknya adalah warga orang mampu. Jadi dari hal ini kita berikan pengertian kepada mereka bahwa untuk kelayakan menerima dari bantuan dari Basnas itu, kalau dari keluarga, dari beberapa anggota keluarga yang mampu, tidak layak. Itu kita batalkan. Yang namanya minta itu siapapun ada hak minta kan. Iya. Dipenuhi atau tidak, kita ada batasan. Ada batasan. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Penutup aja. Ya, silakan. Sudah 3 narasumber kita sudah memberikan keterangan. Sekarang kembali kepada Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Sesi terakhir mungkin ada himbauan. Iya, terima kasih. Silakan. Program andalan kita itu sebenarnya yang pertama tadi adalah bedah rumah, yang kedua tadi ada ATM beras di 6 kecamatan dengan penerimanya mustahiknya ada 1.800 itu. Kemudian ada bantuan berobat, ada bantuan pendidikan. Bantuan kesehatan berobat tadi, kemudian ada bantuan pendidikan, ada yang tadi Ibnu Sabil dan lain sebagainya tadi. Jadi yang ATM beras itu dianalisis oleh petugas lapangan kita. Ada petugas lapangan kita. ATM beras. Bekerja sama dengan Kades. Jadi itu di kecamatan atau di desa? Ada di kecamatan. Dari kecamatan. Berapa banyak di kita Oki? baru bisa menjangkau di 6 kecamatan. Ada 6 ATM. Ada 6 ATM. Itu kurang lebih mustahiknya ada 1.800, setiap tempat itu ada 300. Nah, kita ke bedah rumah. Nah, yang jadi ikonnya Basnas ini kan bedah rumah. Bedah rumah ini ada persyaratan, Pak Haji, ada persyaratan. Persyaratannya itu yang pertama ada usul. Yang berhak mengusulkan ini kan instansi pemerintah. Bisa camatnya, bisa kepala dinas, bisa kepala dinas PU, bisa kepala dinas. Tidak harus orang daerah sana ya. Orang setempat, daerah setempat artinya. Kades. Ya, jadi misalnya Pak Haji datang ke sini, bawa proposal. Oke Pak Haji, bawa pulang dulu proposal ini, nanti biarlah kepala desa atau lurahnya nanti yang mengusulkan itu. Kenapa harus pemerintah setempat? Karena mereka lah yang artinya kita itu sebagai informasi saja ya. Informasi. Yang ditolak tadi banyak Pak, yang ditolak. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, lokasi rumah berada di daerah aliran sungai atau di bantaran sungai, tidak bisa. Kalaupun dia bikin suratnya itu pastilah ada main itu suratnya itu dengan bikin SKHT itu tidak kita bantu. Ada kebakaran di pangkal jembatan di Sakatiga seberang dulu, mungkin yang ingat. Tidak dapat itu yang seperti di bantaran sungai. Bantaran sungai. Di mana lagi? Kemudian pokoknya yang tanah yang tidak bisa dibikin suratnya itu tidak bisa. Dan di daerah milik jalan itu tidak bisa, tidak kita berikan. Itu taruhlah kan ini tentang tempat tentang tempat. Tentang klasifikasi untuk kemiskinan apa memang dia tuh miskinan atau layak atau bisa tidak. kita
Dari hasil survei ya. Hasil survei. Hasil survei. Jadi surat keterangan dari usulan dari kepala desa Ya, ya. dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu atau miskin. Ya. Kemudian ada KTP, dia harus warga Ogan Ilir, dibuktikan juga dengan kartu keluarganya. Kemudian kita juga minta surat tanah minimal SKHT, surat keterangan hak atas tanah, ditandatangani oleh camat. Kemudian minta rekomendasi dari Pak Bupati sebagai atasan kami di kabupaten ini adalah Pak Bupati. Nah, jadi semua persyaratan itu nanti dibawa ke sini, diagendakan di sini, di persuratan, di bagiannya Pak Suhaimi ini, diteliti. Oh Pak, ini sudah lengkap. Masuk ke Pak Maulidin di bagian pendistribusian. Nanti kami bersama-sama terjun ke lapangan. Artinya tim kita lengkap ya untuk selektif persyaratan. Kita ke lapangan itu menyertakan kepala desa. Menyertakan kepala desa, bahkan kalau memungkinkan Pak Camatnya juga kita ajak. Jadi kita survei, ya kalau untuk makan saja susah, bagaimana untuk memperbaiki rumah tadi, Pak Haji? Ya, saya tertarik tadi dengan ATM beras. ATM beras itu sebulannya berapa kali kita mengisi ATM itu? Satu kali. Satu kali. Ya. Tiap bulan artinya ada. Tiap bulan, kemudian ada di bulan-bulan tertentu kita tidak salurkan, kita evaluasi. Artinya ada evaluasi juga ya? Ada, karena soal bertambah atau berkurang? Ada cenderung berkurang. Karena ada yang meninggal dan lain sebagainya. Walaupun ada penggantian kan pakai waktu juga itu. Ya, harus sepengetahuan kita. Masih ada lagi yang perlu disampaikan, Pak? Kemudian di dalam pencatatannya, akuntansi keuangannya itu, keuangan di Basnas ini berusaha sedemikian rupa menghindari yang tunai. Jadi kita jadi dikelola, kalau bisa misalnya upah tukang, kalau bisa kita gunakan rekening siapa, kita transfer. Kemudian untuk pembelian bahan, material, beli bahan untuk bedah rumah, beli bahan misalnya seharga 20 juta. 20 juta kita minta rekening toko. Artinya kehati-hatian kita sampai itu transfer ke situ. Nah, pencatatannya itu melalui sistem informasi manajemen Basnas. Namanya Simba. Secara computerized, jadi pakai komputer langsung terkoneksi ke Basnas Provinsi dan ke Basnas RI. Jadi langsung dia langsung ada di ruangan khusus kami di situ ada ruangan Simba namanya, sistem informasi manajemen Basnas. Jadi pengeluaran itu seperti itu. Laporan keuangannya itu langsung lihat di komputer itu, langsung bisa kelihatan seperti itu. Kita sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari kelemahan, kekurangan, tapi kita berusaha Pak Ji untuk menghindari hal-hal yang negatif itu. Kita berusaha agar pencatatannya pun bisa dianukan melalui komputer. Kemudian saya kembali lagi masalah bedah rumah. Yang paling banyak masalah itu ada di bedah rumah. Karena mereka masing-masing merasa punya hak tadi. Sementara persyaratan tidak memenuhi. Satu. Yang kedua, persyaratan memenuhi. Semuanya sudah memenuhi persyaratan, tapi skala prioritasnya tidak memenuhi. Misalnya tidak tercapai rumah Pak Haji buruk, hampir roboh. Rumah Pak Haji Amir terbakar. Nah, kita milih ini. Pak Amir belum rumahnya habis ini, terpaksa rumah Pak Amir dulu. Tapi itu ditunda saja yang itu. Ditunda. Bukan berarti tidak sama sekali tidak terbantu. Karena kita memprioritaskan yang mendesak. Skala prioritas tadi. Di samping memang keterbatasan dana kita tadi. Tahun 2025 kita sama Pak Haji, ada yang namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Rencana kerja kita ada 80 rumah program kita. Artinya masih 80 ada rumah. Dana kita pernah kurang juga per tahun itu. 80 rumah. Pak Bupati minta, enggak enak nyebutnya 80 itu. 100 kan enak nyebutnya itu, ada tosnya itu katanya. Siapa? Aku bilang. Jadi kami koordinasi dengan pihak pusat, dengan provinsi, kami dibantu waktu itu dengan dana pusat. Ada 5. Sering juga ada dari pusat atau provinsi membantu kita. Dana pusat ada Bukan ngutang artinya. Bukan, Pak. Jadi mereka menitip titipan penyaluran melalui kita. Penyaluran dana pusat melalui Basnas. Jadi tahun kemarin akhirnya
Ya. kami mohon maaf tidak bisa memenuhi Ya. target Kota. Pak Bupati Ya. 100 itu, Ya. tapi ya hampir Pak, hampir. Jadi cuma 98 rumah. Jadi Alhamdulillah. duanya dibantu, minta bantuan keluar ke pusat. Belum Pak, belum. Jadi 98 itu 93 Ya, ya. kita Basnas kita, Oh. yang 5-nya dari Ya, pusat Pak. dari pusat. Ya, jadi Ya. ada 98 rumah. Jadi kolaborasi seperti itu ya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Masih ada lagi Pak. Letak. Hah? Oh ya, pengembangan UMKM. Ya, UMKM. Misalnya ada pedagang lontong, pedagang Ya, ya. gado-gado, pedagang-pedagang kecil itu yang memang setelah kita survei usul, kemudian setelah kita survei memang memungkinkan Ya, ya. untuk kita Dibantu. bantu, itu juga kita Ya. bantu. Ada yang Ada seperti yang itu. seperti itu Pak. Ada. Ya. Di Banyak daerah juga yang kelurahan pedagang kita ada kecil. Tanjung Raya ya, Tanjung Raya, Indralaya Raya ada, tapi sedikit Pak Haji. Iya, Ada yang dagang keripik, Ya, ya, ya. ya paling 1,5 juta paling kita Iya, bantu iya. seperti itu. Tapi dibantu bukan pinjaman. Iya, kita bantu. Ya, Bantu, jadi ya. kita bantu, kalau mereka mengembalikan kita terima, Iya, iya. kalau tidak dikembalikan tidak apa-apa. Iya, iya. Dikembalikan bukan berarti masuk lagi, ini kita salurkan lagi. Iya. Nah, jadi kita bikin seperti dana bergulir. Kemudian ada lagi Z Auto ya. Z Auto ada 5 bengkel Pak. Ya. 5 bengkel, program yang Bengkel- baru lagi ini. Bengkel sepeda motor. Bengkel motor ya. Bengkel sepeda motor yang kita bantu ada di Sakatiga Seberang. Ada satu. Itu peralatan atau Apa itu peralatan ya? peralatan ya? Bukan langsung bantu langsung modal atau itu bukan? Peralatannya. Peralatan, iya. Ada bantu kompresor, ada bantu kunci-kunci dan lain Ada sebagainya. seperti itu ya. Ada di Jalan Tasik ya. Jalan Tasik satu, ada Sakatiga Seberang ada satu, ada di Timbangan ada satu, ada di Desa Tanjung Batu satu, kemudian ada di Desa Sentul satu, ada Ya. 5. Ini masih melihat kondisi orangnya juga ada. Iya, diverifikasi oleh kawan dari provinsi. Ya, ya. Jadi mereka dari provinsi yang anukan ya. Keputusan akhirnya pusat gitu. Jadi semua data ini kita kirim Ya, ke mereka. Akhirnya mereka setuju. Itu ada 5 Ya. lokasi itu. Kemudian ada lagi apa yang kemarin itu? ZCD Ya. itu ada program UMKM tadi. Ya. Pengusaha kerupuk kemplang di Pemulutan. Pemulutan, Ya. Pemulutan Ulu rasanya, Pemulutan Ulu. Kemudian ada di Tanjung Raja dan ada di Payakabung. Dibantu juga tiga. ya, seperti itu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Pokoknya kita Ya. berbuat Ya, seperti ya. semboyan kita tadi, Ya. di mana mustahik membutuhkan, Ya. di situ Basnas akan hadir. Ya. Demikian. Masih ada lagi? Cukup sedikit. Kawan-kawan ada yang perlu tambahkan? Silakan. Ya, luar biasa Basnas Ogan Ilir. Saya juga agak terperangah juga ya dengarnya. Artinya kita selektif sekali mengenai pengeluaran keuangan, penggunaan keuangan segala macam ini. Maka dengan itu, ini sebenarnya bukan podcast untuk memberitahu kepada publik, artinya seperti ini. Tidak segampang itu mengeluarkan dana itu, artinya tanpa sudah melalui jaringan-jaringan. Ya. Paling tidak ada pengkajian kalau proposal. Nah, dengan itu Bahkan Polres, kita kerjasama dengan Polres. ya kerjasama dengan Polres ya. Polres juga. Iya, iya. Ada beberapa rumah yang direkomendasikan oleh Ya, Pak Kapolres, mereka bantu keramiknya. Oh, gitu. ya, ya. Dengan wartawan nggak ada kerjasama, kerjasama publikasi. Kalau tidak ada Pak, ini sudah 55 menit Pak. Kita ngobrol sih tidak terasa dalam waktu singkat sudah banyak data yang kita terima. Terima kasih Pak Ketua, kawan-kawan sekalian. Semoga ini bermanfaat dan ke depan tambah banyak yang Bayar zakat. memanfaatkan Basnas. dan membayar zakat di Basnas. Amin, Lebih amin. kurang kami mohon maaf, pada awal kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Kawan-kawan.